Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Siswanto. Ya, terima kasih atas waktunya di pagi kali ini. Saya dapat tugas yaitu RTL, rencana tindak lanjut, yaitu tentang permainan tradisional bentengan. Ya, sebelum saya menyampaikan materi, sambutan yang pertama adalah wakil Bapak Kepala Sekolah Bapak Siswanto, SPG K. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi. Saya ucapkan Bapak Ibu guru, Dewan Guru di SD Negeri 2 Banyumanis. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita pada kegiatan pagi hari ini dalam kegiatan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bapak Setiawan sebagai guru PJOK di SD Negeri 2 Banyumanis. Dalam kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik atas penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga apa yang akan dipaparkan menjadi bekal dan motivasi bagi kita semua. Kegiatan ini akan mengangkat permainan tradisional yaitu bentengan, dengan harapan supaya apa yang diangkat hari ini dapat memperkenalkan lebih lanjut jenis permainan tradisional yaitu bentengan kepada siswa SD Negeri 2 Banyumanis, supaya anak-anak lebih termotivasi untuk membangun permainan berkelompok untuk memotivasi mereka dalam bersosialisasi dan bekerja sama dalam tim melalui permainan ini. Demikian juga supaya menjadi motivasi kita semua Dewan Guru dalam memberikan paparan-paparan yang terkait dengan permainan tradisional lainnya, dengan harapan supaya anak-anak termotivasi kembali dalam membangun kerjasama tim melalui permainan tradisional yang hari ini salah satunya akan diangkat oleh Pak Adib, yakni permainan tradisional bentengan. Demikian harapan kami supaya paparan ini bermanfaat bagi kita, berimbas pada anak-anak kita di SD Negeri 2 Banyumanis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Siswanto. Acara selanjutnya itu kembali ke materi. Ya, saya akan menyampaikan materi. Yang pertama adalah tentang permainan tradisional bentengan. Ya, ini saya susun sendiri, disusun oleh Habib Setiawan SPD dari guru SDN 2 Banyumanis, guru PJOK. Yang pertama adalah latar belakang. Ya, latar belakang yang pertama adalah SDN 2 Banyumanis senantiasa berupaya untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan model pembelajaran sport education dalam mata pembelajaran PJOK, yaitu nanti pembelajaran ini saya sampaikan ke kelas 5 dan 6. Dengan adanya minat siswa tinggi permainan tradisional bentengan karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama, baik untuk kesehatan maupun mental. Ya, untuk satu semester peserta didik akan mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran permainan tradisional bentengan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Peserta didik tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai sportivitas, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Untuk mengakhiri rangkaian permainan bentengan, peserta didik akan menyelenggarakan permainan tradisional bentengan. Kegiatan ini
bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan hasil dan bentengan kegiatan tersebut, untuk memberikan kesempatan menunjukkan hasil dasar mereka serta mempraktekkan secara langsung keterampilan dan yang diperoleh. Permainan tradisional bentengan ini sepenuhnya dirancang dan dikelola oleh siswa dengan bimbingan guru, mulai dari pembentukan tim, pembuatan jadwal pertandingan, hingga persiapan acara pembukaan. Acara ini intinya adalah hiburan dan penutupan, semuanya dilakukan oleh siswa. Hal ini bertujuan untuk membekali siswa yang keterampilan organisasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kami yakin bahwa festival akan menjadi ajang yang seru dan berkesan bagi seluruh siswa kelas 5 dan 6. Yang kedua adalah tujuan program. Tujuan program yang pertama adalah meningkatkan keterampilan fisik. Pemain dituntut untuk berlari, menghindari, dan mengejar lawan yang dapat meningkatkan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan fisik secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama tim. Bentengan ini menghasilkan adanya koordinasi yang baik antar anggota tim yang mempertahankan benteng-benteng yang melindungi pemain dan tim lawan. Hal ini mengembangkan kemampuan kerjasama, komunikasi, dan strategi tim. Yang ketiga, mengesahkan strategi dan taktik, yaitu permainan harus mampu merencanakan, bertahan, serta menyerang agar mengalahkan tim lawan. Mengesahkan kemampuan taktik dan kreatif. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan sosial, yaitu pemain ini biasanya dimainkan dalam kelompok yang mendorong interaksi sosial dan membangun hubungan antar pemain. Yang kelima adalah hiburan dan rekreasi. Ini termasuk permainan yang menghibur, karena termasuk permainan tradisional. Ya, bentengan adalah permainan yang menyenangkan yang dapat digunakan sebagai aktivitas rekreasi, hiburan, dan teman-teman keluarga. Selanjutnya adalah capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan dari permainan bentengan. Yang pertama adalah capaian. Capaian yang diharapkan dalam permainan bentengan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot. Yang kedua adalah mental dan strategi. Yang ketiga adalah sosial dan kerjasama. Yang keempat adalah pengembangan karakter. Terus langkah-langkah yang ditempuh dalam permainan bentengan adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam permainan bentengan, yaitu adalah persiapan awal. Untuk langkah-langkah pertama adalah persiapan awal, yang kedua pelaksanaan permainan, yang ketiga adalah evaluasi. Terus yang ketiga adalah hasil yang diharapkan dari permainan bentengan. Yang pertama adalah hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah hasil fisik. Hasil fisik yang pertama untuk meningkatkan kebugaran fisik pemain, seperti peningkatan kelincahan, kekuatan tubuh, dan daya tahan. Terus yang kedua adalah hasil sosial, terbentuknya ikatan persahabatan dan kerjasama yang dikuat antar pemain. Yang ketiga adalah hasil mental dan kognitif. Yang keempat adalah hasil karakter untuk meningkatkan nilai sportivitas. Terus selanjutnya adalah struktur program dan mitra. Ya, yang pertama jenis programnya adalah kurikuler P5. Sasaran program seluruh siswa kelas 5 dan 6. Jadwal pelaksanaan adalah 1 bulan terakhir dalam semester, yaitu di bulan November ini. Yang mitra yang dikomunikasikan yang dapat terlibat adalah yang pertama guru PJOK, ya, sebagai koordinator. Terus guru kelas 1 memfasilitasi murid untuk membuat gel-gel atau lagu.
Terus guru kelas 4 adalah memfasilitasi peserta didik tentang nutrisi atau baik untuk atlet. Untuk guru kelas 2 memfasilitasi peserta didik untuk memanfaatkan teknologi yang mempermudah dalam pembelajaran bentengan tersebut. Ya, guru kelas 3 adalah pesantren murid juga sama. Terus untuk kelas 6 juga membantu sebagai panitia atau penyelenggara. Terus kapasitas yang dimiliki adalah memiliki 7 aset. Ya, untuk SD kita 2 Banyumanik memiliki 7 aset, yaitu pertama adalah manusia. Aset manusia yaitu kepala sekolah, guru yang bersertifikat, murid. Terus aset sosial, kerjasama yang baik dengan pihak terkait, yaitu mendukung, yaitu wali murid, siswa, dan puskesmas. Politik adalah kebijakan kepala sekolah. Terus aset agama dan budaya adalah seni tari. Terus aset fisik adalah halaman sekolah, yaitu tempat untuk pelaksanaan bentengan. Terus yang ke-6 adalah aset lingkungan, sekolah luas, lingkungan berlokasi strategis. Yang terakhir yang ke-7 adalah aset finansial, yaitu aset yang membutuhkan dana bos atau sumbangan orang tua. Terus selanjutnya adalah rencana evaluasi. Yang pertama, kesulitan dalam pembagian tim. Ini permainan bentengan yang pertama itu kesulitannya adalah dalam pembagian tim yang seimbang, karena 2 tim biasanya itu ada yang dominan, ada yang kalah. Terus yang kedua adalah resiko cedera dan kesehatan. Biasanya itu kalau lari ke kencangan, biasanya itu tabrak temannya sendiri, itu biasanya. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu dan tempat. Waktunya tidak ada sampai terakhir, sampai bentengnya itu direbut oleh si yang kalah tadi. Untuk yang keempat adalah ketidakjelasan aturan permainan. Ya, ini namanya juga olahraga tradisional, cuma hanya mementingkan itu apa, mempertahankan bentengnya saja. Terus yang keenam adalah kebebasan partisipasi. Yang ketujuh adalah perselisihan tentang penilaian dan keputusan. Yang kedelapan adalah faktor cuaca dan atau lingkungan. Yang kesembilan adalah kurangnya motivasi dan semangat permainan. Yang ke-10 adalah keterbatasan keterampilan strategis. Selanjutnya adalah kemungkinan tantangan. Ya, kemungkinan tantangan dalam permainan bentengan ini yang pertama peningkatan kerja sama tim. Terus mengasah keterampilan fisik dan strategis. Yang ketiga adalah meningkatkan keberanian dan kepemimpinan. Yang keempat adalah keterlibatan kegiatan sosial. Terus tantangan untuk permainan bentengan adalah yang pertama keamanan dan cedera. Ya. Yang kedua adalah kesulitan dalam menjaga benteng. Ya. Yang ketiga adalah permainan tidak kompak. Terus selanjutnya adalah solusi. Solusi yang pertama adalah mengurangi cedera, risiko cedera. Yang kedua adalah mengatasi ketidaksinambungan tim. Yang ketiga adalah menentukan pemenang yang jelas. Yang keempat adalah mengatasi keterbatasan tempat dan waktu. Yang kelima adalah meningkatkan pengawasan dan disiplin. Yang keenam adalah memfasilitasi partisipasi semua kelompok umur. Yang ketujuh adalah aspek hiburan. Kelebihan dan kekurangan dalam permainan bentengan adalah yang pertama adalah kelebihan bentengan dulu, yaitu adalah meningkatkan kesehatan fisik. Yang kedua adalah membangun kerjasama tim. Yang ketiga meningkatkan keterampilan kognitif. Yang keempat adalah meningkatkan rasa sportivitas. Yang kelima adalah mudah diakses. Terus yang kekurangan bentengan dalam permainan bentengan adalah yang pertama adalah rentan terhadap cedera. Yang kedua tidak dapat dimainkan oleh semua kelompok umur. Yang ketiga adalah
keseimbangan dalam tim. Yang keempat adalah tidak ada pemenang. Yang kelima adalah keterbatasan tempat dan waktu. Yang keenam adalah kurang tertib jika tidak ada pengawasan. Ya, yang terakhir adalah terima kasih. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru di siang kali ini karena membantu saya dalam RTL, yaitu rencana tidak lanjut permainan bentengan. Ya, sebelum nanti saya akhiri adalah yang selanjutnya itu tanya jawab. Ya, monggo Bapak Ibu, jika ada yang kurang atau apa dalam materi yang saya sampaikan, boleh ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Ya, monggo Pak Muiz. Terima kasih Pak Adi selaku guru fisika. Tadi sudah diangkat, namun ada beberapa hal yang belum saya tahu, yaitu tentang tim. Bentengan itu berapa jumlah setiap tim, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah waktu, apakah waktu itu ditentukan berapa menit atau waktunya bebas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muiz atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tim. Ya, tim itu dibagi dua Pak Muiz. Yang pertama tim 1 dan tim 2. Untuk tim saya memakai kelas 6 itu jumlahnya 12 Pak Muiz. Terus dibagi 2. Berarti satu tim itu 6, yang A 6, yang B 6. Ya. Terus untuk waktu pelaksanaan Pak Muiz, untuk waktu pelaksanaan adalah tidak ada waktunya Pak Muiz. Pokoknya yang berbentengi terbut itu sudah selesai. Ya, itu Pak Muiz. Berarti pokoknya berbentengi sudah direbut, sudah selesai. Ya, terima kasih Pak Muiz atas pertanyaannya. Terus Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang ya Bu Utami, saya persilakan. Terima kasih waktunya Pak. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara aturan permainan untuk permainan bentengan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk peraturan permainan bentengan yaitu ada 2 tim. Ya, 2 tim ini nanti suit, ada yang kalah, terus ada yang menang. Terus tugas yang kalah ini mengejar, nanti ada 1-2 anak lari terus dikejar yang kalah. Tujuannya mengejar itu apa? Untuk mencapai itu bentengan harus direbut. Itu Bu. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Sri Utami. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu dulu? Cukup? Ya, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu guru. Saya akhiri tentang pelajaran RTL itu rencana tidak lanjut di siang kali ini dengan banyak terus yang selain bisa menyesuaikan. Mari kita adakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.